Hai Bibiers, kembali lagi di Bibi, bicara bisnis ala anak muda. Bicara bisnis. Ketemu lagi nih Cak, udah lama, udah hampir 1 bulan kita nggak ketemu. Akhirnya ketemu lagi di Bicara Bisnis episode kali ini. Bener banget, udah lama banget nih gue nggak panggil orang-orang Bibi. Sekarang lu bisa hadir lagi sebagai Bibi Ica dan juga Bibi Ivan. Intinya lu kangen sama Bibiers di rumah ya? Kangen banget. Seandainya kita bisa ketemu offline, itu bakal seru banget nih bareng-bareng Bibi di rumah. Seandainya kau tahu. Ya, lanjut. Sudah sampok banget ya anaknya ya. Oke, hari ini bicara bisnisnya lumayan unik nih. Karena kita bakal ngebahas apa yang harus kita lakuin sebagai small business owner kalau misalnya ada bulan-bulan spesial. Bener banget. Tapi kali ini kita pakai contohnya bulan Ramadan supaya kalian bisa dapat gambarannya gitu. Dan memang momennya tepat lagi bulan Ramadan nih. Bener banget. Dan habis ini juga Idul Fitri. Bagi teman-teman yang merayakan, kita mau ngomong dari pihak Atika. Minal aidin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, langsung lanjut lagi nih setelah kita maaf-maafan bareng teman-teman, kita langsung bahas nih. Kira-kira apa sih yang harus kita lakuin kalau misalnya ada bulan-bulan spesial, khususnya bulan Ramadan? Kalau dari aku, kalau dari gue, nih tipsnya yang pertama kita harus tahu nih perilaku konsumen di bulan-bulan spesial ini. Benar banget. Kalau biasanya di bulan Ramadan, nggak asing nih dengar kata THR. Sebenarnya tahu nggak sih Cak, THR itu singkatan dari apa? Sorry banget, gue kurang literasi. Apa THR? Oke, jadi THR adalah singkatan dari tunjangan hari raya. Asik. Oh ini. Fun fact baru nih, THR tunjangan hari raya. Asik, Ivan the resourceful guy. Oke, lanjut. Kalau udah denger identik dengan kata-kata THR sebenarnya apa sih? Jadi karena kita menghadapi bulan Ramadan, biasanya perusahaan-perusahaan tuh memberikan tunjangan lebih. Misalnya THR-nya bisa 1 kali gaji, 2 kali gaji, atau tergantung dari kebijakan perusahaan. Dengan adanya THR ini, biasanya orang-orang tuh jadi makin konsumtif, hedonisme, menghaburkan uang semuanya gitu kan. Nah, jadinya apa? Mereka jadi beli-beli barang tanpa melihat biayanya, tanpa melihat harganya, langsung aja beli karena butuh. Dan biasanya memang di bulan Ramadan itu harga barang itu jadi naik nih karena demand-nya tinggi. Ibarat kurva gitu kan. Nggak usah bahas kurva-kurvaan, kita makin pusing nanti. Jadi karena demand-nya tinggi, maka dimanfaatin nih sama penjual-penjual untuk naikin harganya. Dengan begitu penjualan mereka jadi makin meningkat karena memang THR itu mendukung pembelian yang sangat konsumtif. Selain itu, perilaku apa sih Cak yang dilakuin di bulan Ramadan? Nah, selain itu kita juga harus tahu nih kira-kira aktivitas yang mereka lakukan itu apa supaya kita sebagai brand owners atau pemilik small businesses itu bisa tahu kira-kira kita bakal masuk itu ke bagian mana gitu. Kan biasanya mereka suka Idul Fitri itu ke rumah-rumah keluarganya, cuman karena ini nggak bisa, jadi kan mereka harus kirim hampers gitu, atau hampers itu dijadikan sebagai bentuk pengganti mereka go from door to door gitu. Nah, jadi kalian sebagai small business owners bisa masuk di situ tuh untuk menyediakan hampers yang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu masuk ke step 2. Kalian harus ngerti nih tren hampers atau tren pemberian hadiah dan sebagainya pada bulan itu, pada tahun itu tuh apa gitu. Karena kita nggak boleh untuk mudik dan sebagainya, ya kan? Jadi kan hampers harus lebih spesial nih tahun ini gitu. Jadi nggak melulu tentang makanan doang. Kalian bisa coba inovasiin dalam situ. Misalnya mau kasih notebook atau planner dan sebagainya, itu up to you guys. Tapi kalian harus cek dulu apakah marketnya available atau tidak gitu. Jadi itu penting banget untuk kalian ketahuin dari perilaku konsumen tadi. Bakal nyambung langsung ke apa tadi, Van? Step yang ketiga. Betul. Penerapan strategi marketingnya. Nah, jadi kalau kalian yang pertama udah tahu perilakunya, yang kedua nih, kalian udah lihat trennya apa di bulan spesial ini. Misalnya nih di bulan Ramadan, trennya tentang hampers. Jujur banget nih, hampers tahun 2021 paling kece-kece.
Iya. Nih Van, gue punya cerita. Kemarin tuh nyokap gue lagi cari hampers kan buat kirim ke teman-temannya. Terus dia nemu yang bener-bener ada lampu-lampunya dan juga kotaknya kalau dibuka ada lagunya. Ya gue shock dong, kayak sevariatif itu sekarang gitu. Jadi penting banget untuk kalian bisa tahu nih kira-kira inovasi-inovasi yang bakal masuk untuk mengakomodasi hampers gue tahun ini harus lebih spesial daripada yang lain gitu. Udah balik. Jadi kepanjangan nih ceritanya. Oke, kita lanjut ke step yang 3 tadi, strategi marketing. Dalam menentukan strategi marketing, kita nih ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus tentuin timeline-nya. Gimana sih kita harus nentuin timeline-nya? Jadi misal nih, udah tahu misalnya Lebaran itu ada di tanggal 12 sampai 13 Mei. Apa yang harus kamu lakukan gitu kan? Berarti lu harus siapin dari 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya. Istilahnya udah kasih teaser dikit lah, atau misalnya apa sih info-info tentang produk yang ingin kalian luncurkan gitu kan. Sneak lah ya. Sneak gitu lah ya. Jadi kasih gimmick gitu istilahnya. Kasih video teaser nih, seret gitu kan misalnya. Oh, hampersnya ada misalnya ada produk A gitu di dalam hampers itu misalnya. Setelah kalian tahu, barulah kalian nih menerapkan beberapa promosi. Nah, untuk promosinya kita juga harus nggak boleh sembarangan. Supaya nggak sembarangan, kita ada tips nih, Ca, yaitu menggunakan AIDA. Nah, kira-kira AIDA itu apa sih, Ca? Nah, AIDA itu guys, sebenarnya ini kayak teori yang biasanya dipelajari di kuliah, cuman ini berguna banget, dan gue kemarin bersyukur banget dosen gue ngajarin ini ke gue. Dan gue membagikan ini kepada bibi-bibi bersama ini. Oke, jadi AIDA itu basically 4 step. Karena hurufnya ada 4 ya, AIDA. Jadi ini merupakan 4 step dalam marketing. Di saat kita mau orang beli produk kita, itu ada 4 step untuk convince atau membuat mereka akhirnya oke, gue beli gitu. Nah, yang pertama adalah awareness. Kayak namanya, awareness itu basically lu cari nama dulu gitu. Oke, lu keluarin produk baru kan. Berarti kalau keluarin produk baru ini, meskipun brand lu terkenal, lu basically introduce atau memperkenalkan sebuah extension produk baru gitu. Jadi orang-orang tetap harus tahu awareness atau harus mengetahui produk extension baru ini. Dengan cara apa? Mungkin teaser di 2 minggu sebelumnya. Kalian bisa adsin, kalian bisa coba kasih engagement story, tanya, kira-kira ini apa ya guys? Kayak gitu-gitu tuh. Biar mereka penasaran. Nah, begitu mereka penasaran, akhirnya mereka ada interest. Benar banget nih. Udah pengen keluar aja nih interest. Oke, lanjut, Cak. Interestnya apa? Masuk ke tahap kedua, interest. Nah, di saat mereka interest itu artinya mereka mau gali produk kalian lebih dalam lagi gitu. Nah, dari interest ini kita harus merangsang mereka akhirnya desire gitu. Nah, biasanya di tahap interest ini kalian tuh bisa ngelakuin macam-macam. Kalau yang tadi kalian nge-ads untuk teaser dan sebagainya, yang di sini kalian kasih deskripsi produknya gitu. Kalian kasih secara jelas isinya ada apa, terus nanti dapat thank you card atau enggak, se-customizable apa sih hampers ini dan sebagainya, itu interest. Nah, kayaknya kalau interest itu biasanya pembeli-pembeli itu suka kepo ya sama produk kita ya. Benar banget. Nah, makanya di saat mereka kepo sama barang kita harus menyediakan informasi supaya memperjelas mereka dalam tahap kepo-kepo ini. Supaya apa? Kalau misalnya kita nggak jelas ya guys, dari interest ini ada 2 pilihan. Antara mereka mundur atau mereka maju terus. Nah, kita mau mereka maju terus kan. Dengan adanya maju terus ini, kita harus menyediakan informasi untuk menjawab kekepoan mereka, gitulah basically. Nah, setelah mereka udah selesai kepo dan kita udah menjawab dengan baik dan benar nih guys dari konten-konten kita, ya kan? Kita masuk ke tahap desire. Desire ini basically di saat mereka mulai mikir, oke, next Idul Fitri gue bakal beli hampers ini buat temen-temen gue gitu. Berarti mereka nge-save produk kalian gitu 2 minggu sebelum Idul Fitri gitu kan anggapannya. Jadi kan mereka udah pingin gitu, mereka udah pingin banget beli produk kalian, udah di-save bahkan ke Instagram mereka ya kan. Nah, di sini tahap kalian adalah untuk nge-trigger mereka akhirnya action ya kan. Habis DA ya kan, AIDA ya kan.
di Desire ini biasanya kalian bisa kasih voucher atau promo atau diskon guys. Supaya apa? Mereka langsung kayak diskonnya sekarang. Biasanya kan orang-orang fakir promo kan, ya kan? Jadi diskonnya sekarang. Oke, gue beli sekarang sebelum tutup gitu. Jadi kalian bisa langsung keluarin promonya, diskonnya, supaya nanti mereka mengarahkan dirinya mereka sendiri ke Shopee. Tapi pastiin guys, untuk tahap dari Desire ke Action, pasti ini tuh mudah gitu. Jadi jangan sampai mereka pusing nyariin Shopee kalian, pusing gimana caranya check out dan sebagainya. Kalau bisa dibikin semudah as possible gitu lah basically. Nah, habis mereka udah memiliki Desire untuk beli, tahap terakhir adalah Action. Action di sini adalah di saat mereka akhirnya beli produk kalian gitu. Nah, makanya gue bilang penting untuk kalian mempermudah proses pembelian. Supaya apa? Karena dari Desire guys, kalau misalnya mereka ngeliat promo, itu ada dua lagi pilihannya. Either dia tetap maju atau dia mundur cari orang lain, ya kan? Kalau misalnya kalian gak mempermudah, mereka bakal bisa mundur cari kompetitor lain. Karena mereka merasa, aduh belibet banget beli di sini gitu. Tadi kan Ica sempat ngomong belibet gitu. Nah, gue punya tips nih, Ca. Biasanya kita kasih link di bio. Itu bikin gampang. Atau misalnya kalau misalnya kita ads, kita kasih swipe up atau misalnya kasih supaya mereka langsung nih cus. Oke, kalau misalnya gue swipe up, langsung nih ke arah ke Shopee kita gitu. Bener banget. Jadi itu merupakan salah satu teknik di mana kita bisa mempermudah proses pembelanjaan dia, apalagi online gitu guys. Setelah Action udah beres. Tugas kalian selesai untuk conversion. Jadi intinya objektif dari sini adalah kalian mau menjual hampers kalian sampai sold out, ya kan? Jadi gitu guys. Caranya adalah AIDA. Kalian bisa terapin ini untuk tahapan strategi pemasaran kalian. Oke, kalau udah sampai strategi pemasaran dan segala macam, kadang suka lupa nih. Udah buru-buru gitu. Ternyata ada hal penting juga nih, Cak, yang bisa kita kasih berikan kepada kalian. Misalnya nih, packaging, itu juga penting. Kasih freebies, seperti yang Ica udah bilang, kayak thank you card, atau segala macam. Karena proses pembelian itu nggak sampai di akhir di Action. Oke, apa nih? Jadi ada persatu tahapan akhir setelah mereka beli. Itu ada post purchase. Kira-kira post purchase itu apa sih, Cak? Nah, post purchase adalah moment of truth. Mau kalian keluarin hampers dan itu bulanan doang, mau itu kalian produk sehari-hari, kalian harus perhatiin ini. Karena apa? Di saat mereka beli, itu ada yang namanya moment of truth. Anggapannya kayak kalau kalian di Tinder nih atau di Bumble gitu. Kalian lihat mukanya orang gitu. Aduh, ganteng banget gitu kan, dicat, yuk ketemuan. Begitu ketemuan, zong. Nah, guys, itu anggapannya sama aja kayak kalian di tahap post purchase, ya kan? Konsumen udah beli, konsumen kan lihatnya online nih guys. Begitu datang, itu moment of truth. Kenapa? Karena kalian harus membuktikan diri kalian. Mau itu kalian bulan spesial, mau itu bulan sehari-hari, kalian harus tetap menjaga image dari produk kalian gitu. Jadi pastiin begitu nyampe itu bagus. Supaya apa? Nanti dia langsung mikir gini, kalau gitu gue Idul Fitri tahun depan gak usah susah-susah nyari, gue tinggal ke toko ini lagi gitu. Hasilnya bagus banget soalnya, apalagi harganya affordable. Nah, itu namanya customer retention gitu. Retention basically dimana orang bakal balik lagi beli di lo gitu. Jadi harus perhatiin di sini. Jadi kalau misalnya dari segi packaging nih, kita harus bikin itu presentable. Dari thank you card, kita harus kata-katanya itu appreciative atau sangat berterima kasih gitu. Kalau bisa mempermudah konsumennya as gampang as possible gitu lah. Gitu, Van, untuk tahap post purchase. Jangan sampai kita catfish. Jangan sampai kita tipu-tipu orang seperti orang-orang di Tinder dan di Bumble. Jadi ingat ya guys, selalu give the best and only the best. Hari ini pembahasannya seru banget nih, dan tenang guys, kita juga bakal bahas hal-hal lain yang bisa bantu kalian meningkatin penjualan kalian. Tapi karena kali ini kita bahasnya khusus di bulan spesial, kita juga pengen nih ngucapin selamat pada kalian small business owners yang udah berjuang sampai detik ini. Buat kalian yang punya banyak keluhan, pengen cerita-cerita nih, kita ada di Telegram nih, Cak, sekarang. Gue suka nih smooth. Oke, kita ada Telegram sekarang. Kita namanya Komunitas Bisnis Indonesia by K3 Group. Jadi di situ kita bakal kasih nih konten-konten yang tentunya bisa memotivasi
bikin kalian juga belajar, dan kalian bisa diskusi bareng-bareng. Lengkap banget ya. Terus, tapi kan apa bedanya sih sama small business community yang kita biasa punya di Line Square? Kita juga punya nih small business community di Line Square. Buat kalian juga nih yang small business community, small business owners, yang pengen join ke small business community juga bisa banget. Jadi kita ada 2 nih, Telegram dan small business community di Line Square. Yang Telegram itu bedanya dia lebih terbuka nih. Jadi siapa aja boleh join, mereka yang mau merintis, mereka yang mau belajar, yang belum punya ide, ya kan? Belum punya ide, pengen cari-cari kira-kira ide apa sih yang bagus di 2021 atau misalnya kayak gitu. Sedangkan yang small business community di Line Square itu biasanya lebih terfokus untuk mereka yang udah punya bisnis. Dan karena kita di small business community yang di Line Square, kita akan berikan free shout out buat produk-produk mereka setiap 2 minggu sekali atau misalnya beberapa minggu sekali gitu. Betul sekali. Jadi beda ya Van ya, kalau misalnya small business community lebih ditarget untuk orang-orang yang memang udah punya small business. Kalau misalnya Telegram, kita belajar bareng. Jadi purpose-nya dari Telegram adalah kita bisa tukar-tukar informasi bersama. Mau kalian belum punya ide atau sedang merintis atau bahkan sudah punya, it's okay to join. Karena di Telegram tidak ada bedanya di antara kita semua. Asik. Karena memang kita tuh tujuannya memang saling membantu nih guys. Sebagai small business owner, kita harus support sama-sama supaya kita bisa nih ngemajuin Indonesia, perekonomian Indonesia gitu. Bener banget. Dan pastinya free ya Van ya? Free, pasti. Dan tentunya yang bikin spesial lagi, kita tuh juga kadang ngadain loh event-event khusus. Bener. Yang bikin nggak kita doang yang kasih informasi ke kalian, kita kadang undang speaker-speaker tertentu yang berpengalaman di bidang-bidang misalnya finance, di bidang marketing, branding, dan segala macam untuk sampai nih materi ke kalian juga. Jadi kalian juga bisa belajar dari banyak orang. Dan tambahan lagi, kalian bisa nambah koneksi kalian. Karena bisnis itu identik dengan koneksi. Bener banget. Dan ingat guys, kita bakal selalu kasih event ke kalian, either itu 2 bulan sekali atau tiap bulannya. Ya kan, Pak? Banget. Kita tidak memberikan janji, tapi yang pasti bukti. Oke. Kayaknya udah nih, pembicaraan kita udah makin seru aja di Bicara Bisnis kali ini. Jadi waktunya kita pamit dan see you in another Bicara Bisnis. Bye-bye. Bye-bye.